Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan mengenai penganggaran atau budgeting. Di sini anggota kelompok kami ada Muhammad Ismail Faruqi, ada Reza Mustafa, dan saya Aura Dimas Songko. Oke, slide selanjutnya. Sebelum memulai lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita memahami pengertian dari anggaran. Menurut Mulyadi, tahun 2016, anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan uang yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua ada menurut Halim dan Kusufi tahun 2014, anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Kemudian di sini ada tujuan dari penganggaran, yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan atau planning tools, yaitu untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan organisasi dalam periode tertentu. Yang kedua adalah sebagai alat pengendali, yaitu untuk mengukur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Kemudian yang ketiga ada sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yaitu menyatukan berbagai bagian dalam organisasi agar bekerja menuju sasaran yang sama. Yang keempat ada sebagai alat penilaian kinerja, yaitu menjadikan dasar dalam menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir ada sebagai alat motivasi, yaitu sebagai pendorong tiap bagian organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada beberapa jenis-jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran komprehensif, yaitu mencakup anggaran operasional dan keuangan, anggaran dan keuangan. Kemudian yang kedua ada anggaran parsial, tidak mencakup seluruh anggaran, melainkan hanya pada satu departemen. Kemudian yang ketiga ada anggaran operasional, yaitu anggaran yang bersifat harian, yaitu mencakupi anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan anggaran laba rugi. Kemudian yang keempat ya, anggaran keuangan atau finansial, yaitu anggaran yang diharapkan merencanakan dan menggambarkan keadaan keuangan perusahaan dalam periode tahunan, yaitu seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Kemudian ada anggaran tetap atau fixed budgeting yang menganggarkan biaya tetap. Kemudian anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan volume produksi. Kemudian anggaran jangka pendek yaitu anggaran yang digunakan untuk periode 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kemudian ada anggaran jangka panjang yang digunakan untuk periode 1 sampai dengan 5 tahun atau lebih. Kemudian di sini ada anggaran operasional, bisa dilihat di contoh. Eh, di sini terdapat tabel yang berisi tentang deskripsi nilai satuan dan keterangan. Di sini ada target produksi dengan nilai 10.000 dengan satuan per pieces dengan keterangan jumlah jumlah tahu yang direncanakan diproduksi dalam 1 bulan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kedelai dengan nilai 0,1 dengan satuan kilogram. Keterangannya standar kedelai yang dibutuhkan untuk membuat 1 piece tahu. Kemudian di sini ada harga kedelai dengan nilai 13.000 per kilogram.
dengan taksiran harga beli kedelai. Kemudian ada sedia awal kedelai dengan nilai 50 satuan kilogram dan keterangan stok kedelai awal bulan. Kemudian sediaan akhir kedelai dengan nilai 150 satuan kilogram dan target stok kedelai di akhir bulan. Kasus ini bisa dihitung dengan rumus kebutuhan pemakaian per kilogram, yaitu 10.000 per piece kali 0,1 kilogram per piece, yaitu sama dengan 1.000 kilogram. Selanjutnya, Bang. Kemudian di sini ada contoh anggaran operasional. Eh, di sini contohnya diambil dari anggaran pembelian kedelai, komponennya kebutuhan pemakaian dengan jumlah 1.000 kilogram. Yang kedua ada ditambah sediaan akhir kedelai dengan jumlah 150 kilogram. Kemudian ada total kebutuhan dengan jumlah 1.150 kilogram. Yang keempat ada dikurangi sediaan awal kedelai dengan jumlah minus 50 kilogram dan jumlah pembelian yang dianggarkan dengan jumlah 1.100 kilogram. Jadi di sini bisa kita hitung dengan cara anggaran pembelian kedelai sama dengan total biaya pembelian. Total biaya pembelian sama dengan 1.100 kilogram dikali 13.000 per kilogram, yaitu sama dengan 14.300.000 rupiah. Kemudian di sini ada jenis, jenis anggarannya. Yang pertama ada jenis anggaran pemakaian kedelai dengan nilai 1.000 kilogram dengan keterangan jumlah yang akan masuk ke produksi. Kemudian ada anggaran pembelian kedelai dengan nilai 1.100 kilogram dengan keterangan jumlah yang harus dibeli. Kemudian yang ketiga adalah anggaran biaya kedelai dengan nilai 14.300 dengan keterangan uang yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku utama. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Saudara Reja. Selanjutnya ada anggaran operasional. Selanjutnya ada keterkaitan anggaran dan pengendalian manajemen. Anggaran dan pengendalian manajemen sangat erat hubungannya karena anggaran merupakan alat utama dalam sistem pengendalian manajemen. Keduanya saling melengkapi. Anggaran digunakan untuk merencanakan apa yang dilakukan, sedangkan pengendalian manajemen digunakan untuk memastikan rencana tersebut dilaksanakan dengan benar. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut. Yang pertama itu anggaran sebagai alat perencana. Anggaran menyajikan rencana kegiatan dan target kinerja yang ingin dicapai manajemen. Yang kedua, target. Tanpa anggaran, pengendalian tidak memiliki tolak ukur atau benchmark untuk menilai apakah hasil aktual sudah sesuai dengan rencana. Yang kedua, anggaran sebagai standar pengendalian. Dalam pengendalian manajemen, anggaran berfungsi sebagai standar kinerja atau performance standar. Kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran untuk menilai penyimpangan. Selanjutnya, yang ketiga, anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi. Anggaran membantu mengkoordinasikan berbagai bagian dalam organisasi seperti produksi, pasaran, keuangan, dan lain-lain agar bekerja menuju tujuan yang sama. Hal ini penting dalam sistem pengendalian manajemen agar setiap unit memahami perannya terhadap pencapaian setiap organisasi. Keempat, anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Hasil pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan anggaran untuk menilai kinerja manajer atau unit organisasi. Hasil evaluasi ini menjadi umpan balik atau feedback dalam siklus pengendalian manajemen berikutnya. Yang kelima, anggaran sebagai alat motivasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran juga berperan sebagai alat motivasi karena menetapkan target yang harus dicapai oleh setiap bagian. Target yang realistis dapat memacu karyawan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya,
Tujuan evaluasi dan analisis penyimpangan. Pengertian evaluasi dan analisis penyimpangan anggaran yang pertama, proses pembandingan antara realisasi dan rencana. Yang kedua, mencari selisih antara keduanya. Dalam praktek pabrik tahu dapat diidentifikasi misal perubahan harga kedelai, efisiensi tenaga kerja, biaya energi, fluktuasi penjualan. Selanjutnya, tujuan utamanya. Menilai kinerja keuangan dan operasional jika dibandingkan dengan perencanaan, mengidentifikasi faktor penyebab selisih apakah ada efisiensi, faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian biaya pada setiap bagian produksi, pembelian, pasaran, dan administrasi. Selanjutnya, di sini ada 3 tabel. Yang pertama pertama menyajikan jenis penyimpangan, kedua keterangan, ketiga contoh di pabrik tahu. Penyimpangan bahan baku terjadi jika biaya bahan baku aktual berbeda dari anggaran. Harga kedelai naik 10.000 kilogram menjadi 11.000 kilogram. Yang kedua, penyimpangan tenaga kerja terjadi jika biaya upah aktual berbeda dari anggaran. Waktu produksi lebih lama rencana akibat mesin rusak. Yang ketiga, penyimpangan overhead pabrik. Selisih pada biaya listrik, air, bahan bakar, perawatan mesin, dan lain-lain. Tagihan listrik naik karena penggunaan mesin pending tambahan. Yang keempat, penyimpangan penjualan. Seperti selisih antara target dan realisasi penjualan. Contoh diberitahu penjualan turun karena permintaan pasar menurun saat musim hujan. Selanjutnya, langkah-langkah evaluasi dan analisis penyimpangan. Yang pertama, pengumpulan data aktual. Seperti laporan produksi, pembelian, penjualan selama periode tertentu. Kedua, pembandingan dengan anggaran. Contoh sisi anggaran pembelian kedelai sebesar 120 juta jika dibandingkan dengan realisasi pembelian sebesar 130 juta dengan selisih 10 juta, artinya tidak menguntungkan. Yang ketiga, analisis penyebab penyimpangan. Pertama, kenaikan harga pasar. Kedua, pemborosan lahan. Ketiga, kerusakan mesin. Keempat, efisiensi kerja meningkat. Kelima, atau perubahan volume produksi. Keenam, pertama, tindakan korektif solusi mencari pemasok kedelai yang lebih murah. Kedua, meningkatkan efisiensi proses produksi, menjadwalkan perawatan mesin secara rutin. Selanjutnya, menyesuaikan harga jual tahu di pasar. Feedbacknya, laporan evaluasi anggaran untuk dijadikan dasar penyusunan anggaran periode berikutnya. Selanjutnya, ada tabel komponen biaya anggaran realisasi selisih dan jenis selisih. Bahan baku kedelai anggarannya 120 juta, realisasi 130 juta, selisih 10 juta itu tidak menguntungkan. Tenaga kerja langsung, anggarannya 50 juta, realisasi 48 juta, selisih 2 juta itu menguntungkan karena lebih besar anggaran ketimbang realisasi. Jadi sisanya bisa dipakai untuk sesama alias penyimpangan atau bisa dibilang itu adalah ya kalau normalnya itu bisa masuk ke kas kembali perusahaan, tapi kalau orangnya dablek bisa dimasukkan ke dalam kantong masing-masing dan dimasukkan penjara orangnya tersebut. Tiga, listrik dan air. Anggaran 10 juta, realisasi 9 juta 500 ribu. Selisihnya itu menguntungkan. Menguntungkan jika balik perusahaan, merugikan jika balik ke kantong pribadi. Biaya transportasi 15 juta, realisasi 17 juta, selisihnya 2 juta, tidak menguntungkan atau perusahaan tidak mau rugi. Jadi total penjualan itu adalah 250 juta, realisasi 240 juta, nah selisih 10 juta, tidak menguntungkan. Tujuan evaluasi. Evaluasi dan analisis penyimpangan anggaran di pabrik tahu berperan penting dalam sistem pengendalian manajemen. Melalui proses ini, manajemen dapat mengetahui apakah kegiatan produksi berjalan sesuai rencana sekaligus mengidentifikasi sumber efisiensi dan peluang perbaikan. Dengan analisis yang rutin dan akurat, pabrik tahu dapat mengendalikan biaya produksi, menjaga profitabilitas, menyusun anggaran yang lebih realistis pada periode berikutnya, dan memastikan setiap bagian perusahaan bekerja secara efisien sesuai target. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya bernama Muhammad Ismail. Selanjutnya masih di tujuan evaluasi dan analisis penyimpangan. Langkah-langkah evaluasi dan analisis penyimpangan. 1. Membandingkan realisasi dengan anggaran. Langkah awal adalah membandingkan data realisasi aktual dengan data anggaran rencana untuk periode yang sama. Hasilnya berupa selisih, baik positif maupun negatif. Contoh anggaran biaya
sebesar 100 juta, realisasinya 110 juta, terdapat penyimpangan sebesar 10 juta. Masih di langkah-langkah evaluasi dan analisis penyimpangan yang kedua, yaitu mengidentifikasikan jenis penyimpangan. Setelah ditemukan selisih, tentukan jenis penyimpangan yang terjadi, misalnya penyimpangan biaya, atau penyimpangan pendapatan, atau penyimpangan volume atau kuantitas, atau penyimpangan efisiensi tenaga kerja atau bahan baku. Contohnya, biaya tenaga kerja aktual lebih tinggi dari anggaran. Berarti penyimpangan biaya tenaga kerja. Masih di langkah-langkah evaluasi dan analisis penyimpangan. Yang ketiga itu ada menentukan besarnya penyimpangan. Hitung selisih nominal atau persentase untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan terjadi. Contoh, anggaran sebesar 200 juta, realisasi 180 juta, selisihnya 20 juta, yaitu memiliki persentase 10% lebih rendah dari anggaran. Yang keempat, menganalisis penyebab penyimpangan. Telusuri mengapa penyimpangan terjadi. Apakah karena faktor internal atau eksternal? Faktor internal atau faktor eksternal, terdapat kurang efisiensinya penggunaan harga bahan baku di pasar, atau kelebihan jam kerja karyawan, atau perubahan kurs mata uang, atau kesalahan perencanaan, atau penurunan permintaan pasar. Tujuannya agar perusahaan tahu penyebab nyata dari perbedaan hasil. Kemudian setelah itu, menilai dampak penyimpangan terhadap kinerja. Tentukan apakah penyimpangan tersebut menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan. Kemudian nilai bagaimana dampaknya terhadap laba dan efisiensi operasional. Jika biaya aktual lebih besar daripada realita, maka dia merugikan. Jika pendapatan aktual lebih besar, maka dia menguntungkan. Selanjutnya, yang keenam ada menentukan tindakan korektif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, manajemen harus mengambil langkah perbaikan seperti mengontrol kembali penggunaan biaya. Yang kedua, memperbaiki proses produksi agar lebih efisien. Yang ketiga, meninjau kembali target dan asumsi anggaran. Yang keempat, melakukan pelatihan atau pengawasan kerja. Tujuannya yaitu menghindari terulangnya penyimpangan periode berikutnya. Yang ketujuh, membuat laporan evaluasi dan rekomendasi. Langkah-langkah terakhir adalah menyusun laporan evaluasi yang berisi: yang pertama, hasil perbandingan antara anggaran dan realisasi. Yang kedua, penyimpangan yang ditemukan. Yang ketiga, analisis penyebab. Yang keempat, dampak terhadap kinerja. Yang kelima, rekomendasi perbaikan. Ya, ini semua tahapnya yang tadi udah kita bahas. Nah, kemudian laporan ini menjadi dasar penyusunan anggaran periode selanjutnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.